Rasulullah. Semuanya dari hadis-hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Jadi kalau mau kami umpamakan kayak ini, berarti kayak Paramek, bukan iklan. Gitu. Artinya, andai kita nemu dari pasar, tidak ada ijazah, jadi andai kita tidak pakai resep dokter, beli Paramek dari warung, jadi. Karena wiridnya wirid Rasulullah semuanya dengan hadis-hadis yang sahih. Satu ketika dikritik oleh tokoh Mesir dari IM, Ikhwanul Muslimin. Dibilang ini baca apa begitu. Akhirnya tolong dong buatin wirid-wirid Rasulullah. Begitu. Di luar ini, ujungnya keluar tuh yang suka dibaca oleh kawan-kawan kita di PKS, namanya maksurat. Di PKS kalau bergaul dengan PKS pasti punya, namanya maksurat. Maksurat tuh doa pagi petang. Isinya itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimati tammati min syarri ma khalaq dan seterusnya. Jadi keluarnya, ujungnya loh. Lalu kenapa Imamul Haddad tidak menyebutkan ini doa-doa Rasulullah? Jadi seperti Imam Malik jawabannya. Ketika Imam Malik ngarang kitab namanya Al-Muwatta, Bukhari belum lahir, apalagi Sahih Bukharinya belum ada. Raja Harun al-Rasyid, Raja dinasti Abbasiyah bilang begini, Imam Malik, saya mau wajibkan orang sedunia pakai Muwatta aja, nggak boleh pakai yang lain. Kata Imam Malik, jangan. Bukankah ini semuanya isinya Muwatta itu yang disepakati, yang diiyakan oleh semua ulama hadisnya. Lalu kenapa nggak boleh? Kata Imam Malik, hadis Nabi itu bukan ini doang, masih banyak yang di luar ini. Nah, Imam Haddad kenapa tidak menyebutnya doa-doa Rasulullah? Kalau ditulis itu jadi sempit, seakan-akan di luar itu bukan doa-doa Rasulullah. Jadi sehingga disebutlah Ratib Imam Haddad. Ratib itu wiridan bang. Kala itu dikarang Ratib Haddad itu di saat pembantaian ulama di Yaman. Kalau kita PKI lah gitu. Jadi kalau dia Syiah begitu. Jadi banyak ulama Sunni banyak dibunuh, pembunuhan misterius. Akhirnya datanglah kepada ulama Imam Haddad ini, tolong dong bagikan doa kami agar supaya selamat. Maka kemudian beliau bertawajuh, lalu dapat isyarat dengan yadun nubuwah. Yadun nubuwah tuh begini, kalau mau nulis nanya dulu sama Nabi, apa dulu, habis ini apa, berapa kali, itu kayak gitu, namanya yadun nubuwah, isyarat. Jadi sehingga Ratib Haddad itu amat sangat luar biasa faedahnya. Satu ketika kami ngomong sama Mualim Syafi'i kami, Mualim, kami ini minta dikasih bekal hidup. Kata Mualim, Ratib Haddad saja. Bagaimana Ratib Atos? Kata Mualim, kalau Ratib Haddad makan, kalau Ratib Atos minum. Jadi kalau kita ke warteg minum, nggak bakal dikasih makan. Tapi kalau kita makan, udah pasti minum. Jadi ketika jawaban beliau begitu, maka saya sehingga ngambilnya Haddad dari beliau. Artinya kalau baca Haddad, enggak baca Atos, enggak apa-apa. Tapi kalau baca Ratib Atos, Anda kudu baca Haddad. Oleh karena saya ini malas baca dua-duanya, ya udah Haddad aja. Haddad aja. Dan Ratib Haddad itu kalau mau jujur, asal istiqomah sabanari terlama 3 tahun nyampe Rasulullah. Terlama. Asal sabanari itu mesti nyampe ke Rasulullah waktunya. Nah, kalau ngomong waktu, kalau di kitab-kitab syarah Ratib Bada Isa, jadi Isa. Sehingga kalau Ramadan itu Imam Haddad bacanya sesudah adzan Isa, qobliyah Isa, sebelum sholat Isa. Karena nggak mungkin habis Isa kan taraweh. Marhaba, marhaba, marhaba. Gitu, Pak Dewan kita. Moga selalu sukses, berkah.
Begitu. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk sama-sama aja deh. Masuk Pak, masuk. Nah, ke situ. Belakang. Iya. Masuk aja terus aja dari situ. Terus. Iya baik. Barakah minas sholihat al-hadiyat al-mahdiyat. Dengan karamah guru kita Kiai Rahmatullah Siddiq rahimahullah. Jadi ratib itu dibacanya waktu isya, walaupun belum sholat isya. Realnya begitu. Tapi Muallim Syafi'i Adami itu